Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama-sama dalam rangka penanggulangan kohei di wilayah Cipari, Kecamatan Cigugur. Kami berserta Pak Camat dan jajaran terus-menerus melakukan kegiatan ini agar dalam penanggulangan kohei ini maksimal. Kemudian kami pun bersama-sama untuk melakukan solusi, akan digarap juga terkait kohei ini yang ada di wilayah KSU berupa penanaman sayur-sayuran dan perkebunan lainnya untuk menjadikan proyek percontohan dalam pengolahan kohei. Kemudian dalam hal ini juga Pak Camat tentunya bersama KSU Karya Nugraha akan melakukan langkah-langkah yang lebih jauh lagi terkait dengan masalah solusi penanggulangan kohei ini. Kami hormati Kang Deden, mudah-mudahan ini jadi mitra kita yang akan membantu kami para peternak sapi perah di Cigugur, terutama di Kelurahan Cipari yang mempunyai potensi limbah, dalam hal ini potensi pupuk organik dalam bentuk limbah. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan Pak Deden dan Pak Camat beserta Muspika Kecamatan Cigugur, alhamdulillah hari ini kita memulai untuk pengiriman pupuk atau bahan pupuk organik masih dalam bentuk kohei sapi, dalam hal ini Kohei segar ya Pak? Kohei segar. Mudah-mudahan ini permulaan yang baik dan bisa berlanjut. Dan juga mudah-mudahan kita juga akan melakukan pengolahan di lokasi peternakan supaya biaya operasional dalam hal ini bisa ditekan, juga para peternak masyarakat sekitar bisa diberdayakan. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksana acara ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, para peternak dan masyarakat pada umumnya, dan juga untuk mengurangi dampak lingkungan akibat dari pencemaran limbah kohei tersebut. Hari ini insya Allah kita akan laksanakan pengiriman pertama untuk kotoran hewan dari KSU Karya Nugraha ke Cirebon sebagai salah satu alternatif solusi penanganan kohei yang ada di Kelurahan Cipari. Memang hal ini merupakan salah satu tahapan yang akan kita coba laksanakan, bagian dari penanganan kohei yang ada di Kelurahan Cipari. Saya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan juga Pak Haji Iding dan juga Kang Deden sebagai supporting system kita akan coba bikin demplot bahan percontohan sehingga kohei ini tidak keluar dari Kabupaten Kuningan. Makanya ada tagline seperti ini Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, limbah menjadi berkah, limbah menjadi rupiah. Karena sebenarnya itu potensi ekonomi yang sangat besar. Sehingga sayang kalau ini dilewatkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu mungkin hari ini langkah pertama yang akan kita coba inisiasi dalam hal penanganan kohei yang ada di Kelurahan Cipari. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga betul-betul permasalahan kohei yang ada di Kecamatan Cigugur, khususnya di Kelurahan Cipari, bisa terselesaikan dengan baik. Masyarakat yang di bawah juga tidak merasa komplain karena sudah tertangani permasalahan koheinya. Kita mudah-mudahan kita bisa terus konsisten nih dalam penanganan ini, karena kohei setiap hari produksi terus. Oleh karena itu maka penanganannya juga harus dilaksanakan setiap hari sehingga betul-betul bisa memberikan manfaat dan juga tidak mengganggu kaitan dengan pencemaran lingkungan yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di bawah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lepaskan nih pengiriman pertama kohei ke Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan ini semua menjadi alternatif ikhtiar kita semua dalam hal penanganan kohei yang ada di Kelurahan Cipari.
Jadi hari ini kita mencoba mentreatment kotoran hewan ini bagaimana caranya bisa diubah menjadi pupuk dalam jangka 1 menit, ya, supaya bisa menjadi media tanam dan bisa berkurang cepat berpindah kepada budidaya. Nah, setelah menjadi media massa, kemudian menjadi biomasa, kita akan tanam komoditi unggulan. Contoh, hari ini kita mau nanam ubi yang buahnya akan kita kirim ke Cirebon, ke Indowoyang. Nah, mudah-mudahan di sini ada perwakilan dari Indowoyang. Bahasa apa, Pak? Saya dengan Gita dari Indowoyang. Produksi petani, hasilnya kita akan kirim dan mudah-mudahan menjadi solusi terbaik bagi petani-petani yang ada di wilayah Ciayu Majakuning. Sampai jumpa di episode berikutnya untuk tanam di wilayah Ciayu Majakuning. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang ada di Kelurahan Cipari. Hari ini kita melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pengiriman perdana kotoran hewan ke Kabupaten Cirebon untuk pemanfaatan di Kabupaten Cirebon. Yang kedua kita pembuatan demplot untuk percontohan pemanfaatan kotoran hewan. Pembuatan demplot sendiri ini kita memakai lahan yang ada di Kelurahan Cipari. Pemanfaatan lahan ini mudah-mudahan menjadi percontohan bagi warga masyarakat yang ada di Kelurahan Cipari, utamanya para peternak, untuk memanfaatkan kotoran hewan yang selama ini menjadi limbah di Kelurahan Cipari. Baik, hari ini kita mau mencoba menggunakan media tanamnya sampah-sampah organik yang memang sampai saat ini, contoh seperti tumbuhan ini ya, ini menjadi musuh para nelayan atau para peternak ikan. Karena apa? Kolamnya jadi penuh oleh eceng gondok. Nah, hari ini gimana caranya eceng gondok dan gedepokan pisang ini bisa bermanfaat dan panennya lebih cepat, bahkan lebih banyak hasil panennya. Nah, hari ini juga kita akan mencoba budidaya tidak di lahan subur, tapi di lahan batu-batu kayak gini. Berharap nanti di galian C atau bekas galian batu pasir kita bisa budidaya tanaman pangan, padi, jagung, melon gitu kan, sorghum, ya. Tahap awal kita cacah batang pisang atau sampah organik eceng gondok. Kemudian setelah dicacah, nanti kita tebarkan bikin guludan di atas tanah. Nah, ini tanahnya diperlihatkan, Pak. Tanahnya benar-benar tanah yang nggak subur, yaitu batu-batuan. Nah, ini kita menanam di lahan katakanlah bekas galian C ya, isinya batu semua nih, Pak. Yang pertama kita gelar adalah eceng gondok. Kalau nggak ada eceng gondok, alang-alang. Kalau udah nggak ada alang-alang, daun bambu, daun pring. Kalau nggak ada daun pring, sampah tebu. Kalau nggak ada sampah tebu, sampah jagung. Kalau sama sekali nggak ada sampah dari pasar boleh. Ya, jadi digelar seperti ini. Kemudian kita ijak-ijak ya. Kalau sebenarnya kalau ada mesin chopper, dichopper dulu ini. Tapi ya sementara ini kita berjalan. Nah, setelah selesai gedepokan pisangnya nanti kita bubuhkan di atasnya. Jadi pertanian model purba ini kita namakan metode purba ya. Kita hanya punya alat 2, cangkul dan skop. Nggak perlu traktor. Ya. Kemudian kita rapikan sampah-sampah ini, kita rapikan ke atas. Ya. Nah, ini ke atas. Jadi
semua kita geser ke Nah, setelah ini nanti kita bubuhkan kotoran hewan. Ini enggak sebesar ini atau kurang lembut nggak? Cukup, Pak. Cukup. Coba tutup semua ya sama Cukup. ini ya. Ya. Setelah urutannya ya, setelah sampah organik ini, kemudian kita berikan probiotik. Nah, probiotik ini selain untuk tumbuhan, untuk hewan, dan juga bisa diminum manusia. Kita masukkan sini ya. Tiga botol. 2 botol aja, Pak. Kita masukkan probiotiknya, sebarkan di sini, Pak. Nanti campur buat di sebelah aja, Pak, di situ. Iya. Kalau mau nambah nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita bubuhkan jerami. Ya, kita bubuhkan jerami. Oke, ini kita nanamnya hari ini nanam ubi ya. Nanam ubi yang komoditi ekspor. Nah, setelah kita bubuhkan eceng gondok, gerbuan pisang, kita kasih jerami. Jerami ini sumber nitrogen. Jadi ini namanya pertanian purba. Tumbuk. Setelah ini kita butuh kotoran hewan. Kotoran hewannya mungkin udah disiapkan, Pak. Setelah ini kita bubuhkan kotoran hewannya di atas. Kotoran hewannya di atas. Oke, setelah kotoran hewan ini tersebar, kemudian kita bubuhkan probiotiknya. Ini kue segar ini kita langsung bubuhkan probiotiknya, Pak. Ya. Sok, nggak apa-apa. Yang banyak aja kohenya. Kita ratakan kohenya nanti, Pak ya. Bakteri yang di dalam probiotik ini langsung bekerja. Rapikan aja ya. Nanti di atasnya tanah, Pak. Waduh, ini kohenya bagus sekali. Luar biasa. Masih segar. Pesanan Pak Haji nih. Ya, ini bagus, luar biasa. Ini kohe segar dan menurut saya ini kohe paling bagus. Iya, saya tahu nih kalau paling bagus makanannya juga pasti bagus sapi ya. Iya, terjamin makanannya. Jadi aromanya tidak begitu menyengat. Iya. Nah, ini dibubuhkan terus. Ya, kemudian kita tambahkan probiotiknya lagi untuk supaya meyakinkan bahwa dalam seketika ini sudah tidak berbau, kita berikan probiotik lagi, Pak. Kita basahkan. Ini bagus sekali nih urutannya. Cukup. Kemudian kita siapkan tanah nanti di atas. Baik, setelah kotoran hewan dan probiotiknya dibubuhkan, kita tutup dengan tanah. Tanah ini adalah asam amino yang paling luar biasa untuk proses pertumbuhan tanaman dan kemudian membantu proses pelapukan sehingga lebih cepat. Nah, berapa komposisi tanahnya? Nah, komposisi tanahnya sama. Jadi misalnya lapisan batang pisang 10 cm, lapisan
eceng gondok 10 cm, lapisan jerami 10 cm, lapisan kotoran hewan 10 cm, dan lapisan tanah 10 cm ya. Jadi artinya di sini semua 1:1. Nah, ini alternatifnya. Kalau sudah tidak ada apa-apa di satu daerah, kita cukup pakai ilalang boleh. Ilalang kan banyak tumbuh di mana-mana, atau rumput boleh. Tapi kalau untuk produksi yang lebih bagus, urutannya seperti ini. Jadi alternatifnya bisa menggunakan daun bambu, sampah jagung, sampah tebu, jerami. Nah, ini kita ratakan tanahnya. Rencana hari ini kita mau nanam ubi yang kualitas ekspor. Nah, silakan tutup terus Pak, ratakan tutup terus. Kenapa menggunakan metode purba? Karena tumbuhan itu sejatinya adalah butuhnya nutrisi, bukan tumbuh di atas tanah. Kenapa bukan tumbuh di atas tanah? Ketika tumbuhan tumbuh di atas tanah, dia akan menarik nutrisi yang ada di dalam bumi. Nah, kecenderungannya berhasil dan tidaknya itu maka banyak tumbuhan yang selalu dikatakan gagal panen. Karena dia gagal menarik nutrisi dalam tanah. Di ketinggian lebih dari 500 dpl, itu adalah tanah yang sangat dimimpikan oleh ketahanan pangan. Jadi tanahnya gembur, bagus ya. Jadi proses pelapukannya cepat. Beda dengan tanah yang di bawah 500 dpl. Biasanya proses pelapukannya agak lama, keras tanahnya. Ini yang kita namakan tanaman sebetulnya butuh unsur-unsur natrium, fosfat, kalium. Nah, di dalam unsur ini semua ada natrium, fosfat, dan kalium. Ya, kemudian tidak mengukur pH tanah karena media tanah yang ada di sini sudah terproses, terfermentasi, pH-nya sudah normal. Kemudian pertanyaannya, berapa lamakah media tanam ini? Akan kita jawab 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi proses tanam, ya proses pembuatan media tanah cuma sekali, media tanam cuma sekali. Dia akan panen terus. Tanam, cabut, tanam, cabut terus. Tidak udah usah olah. Artinya apa? Di sini adalah biaya tanam sedikit. Jadi 1 hektar biasanya capeknya cuma ngangkut-angkut aja. Biaya tertinggi kopi dan gorengan. Bagaimana dengan tahun depan kita mau menambah? Boleh. Kita menambah media tanam lagi ke atasnya, lebih baik. Jadi itu standar minimal ya. Kalau kita mau meningkatkan kapasitas menjadi 6 bulan sekali juga boleh. Semau kita. Yang penting selama 3 tahun itu kita punya tabungan nutrisi di bawah. Wah, ini luar biasa ini. Hari ini luar biasa, tanahnya bagus, media tanamnya bagus. Saya berharap Pak, nanti kelompok-kelompok tani di sini Pak, bisa langsung praktek Pak. Ya, bisa langsung praktek. Ini tanam jagung saya jamin Pak, jagungnya ya mungkin kecepatan panennya lebih cepat Pak, bisa 50 hari. 50 hari dengan media tanam seperti ini. Kemudian setelah kita bubuhkan tanah, kita siram lagi menggunakan probiotik lagi. Supaya dia langsung bersatu dengan komponen yang lainnya yang ada di dalamnya. Nggak apa-apa, kita lapisin terus tanahnya Pak. Nah pertanyaannya, berapakah yang dibutuhkan probiotik dalam 1 hektar? Biasanya dengan metode gini, probiotik hanya dibutuhkan 20 liter Pak. 20 liter itu dikonversi menjadi 1000 liter. 1000 liter, jadi sangat hemat sekali. Iya. Lagi Pak. Ya, tanah lagi tipis-tipis lagi. Tidak membutuhkan pupuk lagi ya Pak ya? Nggak usah. Sampai 3 tahun kita nggak butuh pupuk. Pupuk kimia apa Nggak usah. Kita mulai proses tanam. Bibitnya kita rendam dulu Pak. Bibit ubinya kita rendam dulu. Ini ubi yang luar biasa ya. Woyang 9. Ya. Nah, kemudian setelah direndam, kita butuh waktu cuma 1 menit. Kita rendam, kemudian kita tanam. Jaraknya 25 cm. Bagaimana dengan pemeliharaannya? Umur ubi ini biasanya kita ambil umur
3 sampai 4 bulan ya. Nanti kita cukup sampai setengah panennya, setengah hari panennya, kita siramkan dengan probiotik setiap hari. Bagaimana cara siramnya? Boleh pagi, boleh sore, tapi saya sarankan sore biar nggak nguap. Kalau pagi dengan air biasa saja. Jadi selama tanam sampai akhir cuma siram-siram saja, nggak usah pakai pupuk kimia. Siram-siram saja. Pagi sama sore ya, Kang? Ya. Kalau siramnya terserah pagi dan sore gitu kan. Kalau di sini kecenderungan pagi banyak hujan ya sore kita siram. Tadi kita sudah sama-sama melihat praktek pengolahan atau penanaman ubi ya Kang? Ubi di lahan yang berbatu. Nah, tadi yang unik dari yang tadi dilaksanakan adalah yang pertama itu lahannya di lahan berbatu. Jadi bagaimana lahan berbatu ini justru bisa nanti tumbuh tanaman-tanaman atau buah-buahan yang nanti ternyata bisa tumbuh subur. Tadi sama-sama sudah dilihat prakteknya, kita lihat nanti seperti apa. Dan ini metode yang sama sekali baru, belum pernah dilaksanakan nih. Yang selama ini kan orang cenderung bahwa fokus ke pengolahan lahan, ke pengolahan tanah. Sementara ini biaya terbesar untuk pengolahan atau di pertanian ini adalah pengolahan lahan. Hampir 50%, 60% biaya terbesar adalah biaya pengolahan lahan. Waktunya sangat cepat, biayanya sangat kecil, murah sekali ya Kang. Hanya gitu-gitu, ada biomasa dan sebagainya, dan itu bisa dipraktekkan kembali. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana kita penanaman dengan metode yang efisien. Kalau istilah Kang Deden ini metode purba yang kembali ke alam sehingga betul-betul efisien, efektif, dan hasilnya memuaskan. Ya, mudah-mudahan nih sebagai bagian dari ikhtiar kita dalam hal penanganan kohe. Tadi seperti dilihat itu kohe masih basah, masih baru ya Kang? Masih baru sekali. Masih segar. Orang lihat, kok kohe masih segar, apakah bisa? Nah, kita lihat, kita buktikan ke depan, insya Allah nih kita akan ikhtiarkan, kita lihat pertumbuhan ke depan, apakah memang ini tumbuh, apa justru mati nih. Itu yang selama ini kan kohenya harus sekian bulan dulu baru jadi ya Pak Haji ya, baru matang, baru jadi kohe, baru ditanam ke lahan. Ini kohe yang masih basah, masih baru, langsung dibuatkan ke situ untuk media tanam. Ya, mudah-mudahan nih ini sesuatu yang baru dan luar biasa. Ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Tentunya dengan peragaan yang tadi dipandu oleh Kang Deden merupakan suatu hal yang sangat positif sekali dalam rangka penanggulangan kohe di wilayah Cigugur. Dan ini bisa nanti kita lakukan setelah pelatihan ini selesai dan akan kita coba untuk ditanam ke tumbuhan sayuran yang lainnya, sehingga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk masalah kohe ini sudah tuntas dengan adanya solusi-solusi seperti ini. Nah, tentunya dari awal terkait dengan ada yang kohe sifatnya untuk bisa dijual, ada kohe yang sifatnya bisa diberdayakan, yaitu dilakukan di perkebunan atau di lahan-lahan kita yang mesti kita manfaatkan, karena lahan-lahan kosong di sini banyak sekali yang belum dimanfaatkan. Terima kasih Kang Deden, dan ini penggagasnya juga Pak Camat, dan ada Pak Haji dari Ketua KSU beserta jajaran dan Bu Lurah. Ini tentunya saya sangat lega sekali, karena yang saya hadapi sekarang khawatir adanya konflik kaitan dengan kohe. Ya. Tetapi dengan hal seperti ini menjadikan solusi, insya Allah akan kami publikasikan kepada masyarakat bahwa penanggulangan kohe di Cipari ini sudah kita lakukan dan kita jalankan, sehingga bisa bermanfaat bagi semuanya.